nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Betul nggak? Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Oh banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima. Nah, kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia, ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh, baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimate ya Pak? Ya, legitimit atau tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, bukan. Artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu. Udah pasti kalau lihat begini udah pastilah. Tapi lihat barusan tadi Pak Anwar Usman putusan selainnya ini masih Aduh. Udah, cukup. Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Ya Pak Oso, udah. Ya Pak Oso, Iya, tadi itu adalah pernyataan dari Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang. Bang Rey kembali melanjutkan tadi yang soal anomali suara itu karena yang paling menarik ya. Misalnya perolehan suara partai PDIP begitu ya, mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, ini ternyata tidak berbanding lurus dengan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden di misalnya Jawa Tengah, kemudian Bali. Nah, Bang Rey sendiri melihat ini seperti apa anomali suara ini? Apa yang menyebabkan demikian? Ada beberapa menurut saya sih yang agak mengejutkan ya. Selain yang tadi disebutkan, ada kasus sekarang di mana perolehan suara partai lebih tinggi dibandingkan dengan calon yang mereka usung. Itu kali pertama kayaknya dalam sejarah pemilu kita, pilpres kita ya, yang serentak tentu saja ya. Nah yang kedua adalah soal kenyataannya kan hasil yang diperoleh oleh 02 sementara ini kalau kita berdasarkan dengan quick count lebih tinggi dari apa yang diprediksi semua lembaga survei sebelumnya bahkan survei terakhir ya. Iya, jadi sebelumnya itu kan mereka paling tinggi 52
52 itu kalau ditambah dengan apa namanya itu margin error kan sekitar 54 ya perolehan suara tertinggi. Kenyataannya sekarang ini kalau kita pakai survei yang paling rendah aja, yang sekarang ya, quick count yang sekarang ini di angka 56 sampai 57. Jadi selisihnya bisa selisih 3% gitu. Nah itu apa menarik juga tuh. Bahkan ketika perhitungan lembaga survei digabungkan dengan margin errornya pun ternyata perolehan suara Pak Prabowo itu juga tetap lebih tinggi gitu ya. Iya. Nah jadi itu yang kedua yang menarik tuh. Nah yang ketiga menariknya itu adalah jadi kalau PDI itu menguat, partainya calonnya kalah gitu. Saya kalah dalam pengertian survei Ya, ini ya, bukan hasil dalam hitung pengertian cepat dalam sementara. ya gitu. Tapi Gerindra capresnya menguat, partainya menurun gitu. Sekarang kan Gerindra sudah nomor 3 kalau dibandingkan dengan Golkar menurut survei itu gitu. Nah jadi agak bolak-balik ini sekarang gitu. Nah tapi partai yang membawa nama-nama Pak Jokowi malah nggak lewat dari 3% gitu. Sementara ya kalau kita pakai ini gitu. Oke. Nah ini semua memang saya belum kita bisa jawab ya. Saya sendiri belum perhatikan dengan seksama mengapa pola-pola seperti ini terjadi. Nah cuman saya kan lagi baca-baca nih rilis dari Bawaslu. Agak menarik sih menurut saya rilis Bawaslu ini gitu. Oke. Dengan ungkapan tadi yang disebutkan oleh Pak Osman Sabta gitu Oke. ya. Setidaknya ini pertama ini temuan pertama saya nih dari Misalnya, rilis iya. Bawaslu ini ya. Oke. Saya belum baca lagi lebih teliti, lebih panjang lah sebagainya itu. Saya ambil 3 kasus sebetulnya ini potensial dapat apa namanya itu membuat pelaksanaan pemilu itu dikatakan tidak demokratik Legitimate. gitu ya, tidak legitimate macam-macam. Ada beberapa misalnya sekitar 5 tapi yang sempat saya tulis ini ada masih 4 gitu ya. Pertama ada intimidasi kepada para pemilih itu ditemukan di 2.632 kasus gitu ya. 2632. Nah Oke. kemudian intimidasi itu jelas itu nggak boleh dilakukan dalam bentuk apapun gitu, nggak bisa itu semua, itu kejahatan pemilu, salah satu kejahatan berat pemilu. Baik. Intimidasi itu ya. Nah yang kedua ada mobilisasi pemilih dan mengerahkan pemilih ya, itu di 2.271 daerah kasus ya, 2.271 kasus ya. Nah ini juga berat. Mengarahkan orang tuh memilih calon tertentu itu juga berat. Tapi ini belum kita klasifikasi. Nah mereka mengarahkan kemana macam-macam kita belum tahu. Nah yang ketiga adalah pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Nah artinya pilihan ganda gitu Oke. ya. Satu Pemilih orang ganda. milih 2 atau 3 kali. Ada berapa kasus itu Bang? Ini baru ketiga. Di 2.413 2413 kasus ya. Nah, ini kasus-kasus yang dalam pemilu, ini pelanggaran berat nih semua untuk hari H ya. Yang dapat sebetulnya menggugurkan kemenangan seseorang kalau pola ini ditemukan. Karena ini pola yang disebut dengan TSM itu tadi? TSM itu gitu Oke. ya. Dan kalau ditambah dengan politik uang, ini boleh disebut sempurna gitu kira-kira. Nah, yang menariknya dari temuan ini bagi saya, bukan hanya itu, hampir semua peristiwa ini terjadi di provinsi yang hampir sama. Gitu. Provinsi yang hampir sama. Jadi Oke. itu semuanya kasusnya terjadi di Jateng, di Jabar, Jatim, Banten, DKI Jakarta, Baik. Sumut, Lampung, dan Sumsel. Baik. Bang Ari, kita akan bahas Ya. nanti lebih lanjut. Kita juga akan minta tanggapan dari Bu Natali di sini. Apakah juga sesuai dengan misalnya temuan yang didapatkan? Tapi kita akan dengarkan dulu Hasto Kristianto yang akan memberikan pernyataannya. Kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02.
berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Kabarnya dia mau tim khusus yang tadi itu dibentuk, isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Kabarnya